Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita learning journal dulu yuk, membahas tentang manajemen ASN. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Nurhayati, peserta Lasar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, angkatan 9 kelompok 3 dengan absen 21. Pengampu kali ini Bapak Dr. Randus Muhammad Kahfi, MSI. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN atau aparatur sipil negara terbagi menjadi dua, yaitu PNS, pegawai negeri sipil, dan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi, apakah PNS sama dengan PPPK? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dapat dipahami PNS adalah pegawai ASN memiliki status sebagai pegawai tetap, sedangkan PPPK adalah pegawai ASN dengan status bekerja dalam jangka waktu yang telah ditentukan di perjanjian kerja. Dan untuk menjadi seorang PNS, kita harus lulus pelatihan dasar CPNS terlebih dahulu, kemudian sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Kebijakan dan dilaksanakan pegawai ASN ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, dan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun fungsi ASN ada 3, yaitu pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Apa itu pelaksana kebijakan publik? Pelaksana kebijakan publik adalah kebijakan merujuk pada serangkaian keputusan, tindakan yang dituangkan atau ditetapkan pemerintah yang memiliki kewenangan, baik itu pemerintah pusat ataupun daerah, yang kemudian menjadi sebuah regulasi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain. Pelayan publik adalah aparatur sipil negara berfungsi sebagai pelayan publik, dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Perekat dan pemersatu bangsa adalah pegawai ASN memiliki fungsi dan tugas sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN dalam kehidupan sehari-hari diharapkan menjadi contoh, mediator, ataupun sebagai pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut kita akan membahas hak dan kewajiban seorang ASN, yaitu PNS berhak mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sementara P3K berhak mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sebelum ASN menerima hak, ASN juga harus wajib memenuhi kewajibannya. Nah, apakah kewajiban seorang ASN? Ada 8 kewajiban seorang ASN. Yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang,
baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, penyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun contoh-contoh kegiatan berkaitan dengan manajemen ASN sebagai dokter gigi di puskesmas. ASN harus memiliki jiwa profesional dalam menjalankan tugas, dan nilai-nilai dasar ASN berakhlak seperti mencakup berorientasi pelayanan dan akuntabel. ASN juga harus menjalankan fungsi dan kewajibannya seperti 1. Mengikuti peraturan dari pusat maupun daerah dengan memakai baju dan warna jilbab yang telah ditentukan sebagai fungsi pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara optimal sebagai wujud dari fungsi pelayan publik. Dan yang ketiga, memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut sebagai contoh, agar masyarakat lebih paham dan mengerti tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut sebagai wujud dari fungsi perekat dan pemersatu bangsa. Nah, itulah learning journal dari saya tentang manajemen ASN. Semoga dapat dipahami dan terima kasih.